Oke, selamat pagi, balik lagi ke Bitcoin dan ya ini hari Senin dan hari ini closing weekly, nanti kita lihat weekly-nya. Nah, jadi aku kasih poin-poin penting aja lah ya kan. Nah, jadi seperti biasa, kalau di hari Senin biasanya akan ada volatile untuk closing baik terbang ataupun nutupnya kencang dam gitu ya. Tapi jujur untuk hari ini ya, closingnya itu biasa aja gitu. Jadi gak ada pergerakan yang signifikan atau yang gimana gitu ya. Terlebih kalau kita perhatikan ini marketnya benar-benar ranging, benar-benar sideways parah dan gak ada yang bisa diharapkan ya. Dan jujur aku hanya buat sinyal short aja ya, kasih sinyal short nanti mungkin ketika naik lagi, karena indikator juga udah nggak ngerti lagi gimana gitu ya, padahal ini kan baru mau naik dan di sini udah dibikin dead cross. Ini yang pertama. Nah, ini suatu kejanggalan. Kemudian di sini tadi bear div makanya turun ya. Nah, udah jelas ini tadi malam aku prediksi bear div makanya turun. Tapi di sini juga bisa jadi dia patternnya kayak gini, bisa jadi mau naik meskipun belum ada muncul bull div-nya gitu. Nah, jadi kalau biasanya kayak gini, biasanya dia akan memantul di trend line-nya. Ini kan kelihatan nih trend line-nya nih. Nah, jadi trend line-nya kita tarik dari kayak gini ya. Nah, bisa jadi naik dulu untuk nge-retest lagi nih. Nah, jadi kita entry short-nya di mana? Di poin yang di sini. Ya, di sinilah area entry short-nya ya. Jadi jangan buru-buru ambil short sekarang karena pattern-nya baru kayak gini, ini masih bagus banget ya, belum kelihatan dan belum menjelaskan apapun untuk yang terjadi. Karena ini bentar lagi masuk Desember ya, kita harus hati-hati karena winter itu bisa terjadi kapan aja, dan sekali winter terakhir ini langsung mengubah semuanya menjadi bullish, dan aku juga akan menjadi bull boy ketika sudah bottom, bukan sudah bottom, sudah winter, sudah crash untuk terakhir kalinya ya, karena memang penurunannya belum sesempurna dari historical gitu ya. Nah, jadi kalau untuk time frame 1 jam ya, kalau kita perhatikan ya di sini malah mau naik ya kan. Di sini malah mau naik di time frame 1 jam. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, oke, di time frame 1 jam malah kelihatan seperti mau naik ya, karena dia bikin triple bottom di sebelah situ ya. Yang mana di triple bottomnya ini dia akan bikin mungkin sedikit pom-pom sesaat ya kan. Sedikit pom-pom sesaat untuk retest lagi, karena kan kemarin beberapa hari yang lalu retestnya nggak kelar-kelar ya, bikin retest lagi ke area resisten utamanya. Dan kalau kita perhatikan untuk time frame mingguan, nah ini yang agak apa sih, agak rada-rada gimana gitu, karena ya mulai muncul beberapa pattern yang kita pakai yang lain aja lah chartnya ya, BTC USDT. Nah, agak muncul yang sideways gimana gitu ya. Bang, tapi bang ini bang udah overbought oversold. Ingat in time frame daily apa namanya, ini kurang berguna, weekly ini kurang berguna untuk analisa kita, karena apalagi pas bullish itu nggak bisa dibaca indikatornya ya. Apalagi pas di sini pas beres juga nggak kebaca indikatornya kayak gini. Ini harusnya udah naik dari dulu banget, ini udah terbang ya. Harusnya di sini juga dari dulu tuh udah crash gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan indikator di sini juga, harusnya udah terbang juga, harusnya nggak bakal naik turun kayak gitu, harusnya udah langsung naik gitu. Jadi indikator nggak patokan untuk di time frame weekly, jelas-jelas kita aja baca candlenya pergerakannya kayak gimana. Nah, tapi kalau menurut aku dia berarti udah closing di bawah garis yang ini ya, di bawah November 2017. Jadi artinya dia bisa aja ngeretest untuk yang di sini ya, karena cuman ini targetnya, tidak lain dan tidak bukan, dan tidak ada lagi cuman di situ targetnya. Karena apa? Karena itu resist akan jadi support ya. Jadi area supportnya adalah di area-area tersebut, di area-area sini. Nah, ini adalah supportnya. Kita tulis aja di sini support ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan candlenya memang seperti menuju ke arah sana ya. Nah, karena dia apa? Karena dia udah berhasil menjebolkan area sini, dan dia tidak berhasil ngangkat. Area 18.000 udah berhasil jebol karena itu kemarin suatu support yang cukup kuat ya. Jadi tidak terjebol, dan kalau kita perhatikan di sini di area berapa namanya, di area 16.000 dia masih mencoba naik tapi sulit gitu. Artinya ini adalah support yang mana ini harus di-retest gitu. Kalau ini tentang weekly-nya, kalau menurut aku dan pandangan aku yang aku lihat. Kenapa alasan aku ke 13.000 sampai 12 ribuan ya, di situ dia. Oke.
Nah, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.